Apakah ada batasan usia untuk menyantuni anak yatim? Teman-teman, kita bahas secara lengkap insya Allah ya. Teman-teman fokus dengarkan dengan cara yang baik. Yang pertama, teman-teman kita harus pahami dulu menyantuni anak yatim. Kita pahami dulu kalimat menyantuni. Dalam bahasa Arab istilah ini disebut kafilul yatim. Berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim itu hakada seperti ini. Ya, Nabi mengisyarahkan dua jari seperti ini sebagaimana dekatnya Nabi dengan orang yang selalu menyantuni anak yatim di surganya nanti. Kemudian kalimat menyantuni atau kalimat kafalah, kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Kafalah itu, kafilun itu mencakup kepada memeliharanya, mencukupi kebutuhannya, kemudian mendidiknya, menjaganya, melindunginya. Jadi kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim itu bukan hanya sekedar orang yang memberikan uang kepada anak yatim, tapi selain daripada itu adalah memeliharanya, mendidiknya, mencukupi kebutuhannya, melindunginya. Itulah orang-orang yang disebut dengan kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim itu adalah orang-orang yang kata Nabi sangat dekat sekali dengan Nabi nanti di surga. Jadi sangat dianjurkan kepada kita untuk selalu menjadi penyantun bagi anak-anak yatim tersebut. Kemudian kita kembali kepada pertanyaannya, apakah ada batasan usia untuk anak-anak yatim tersebut? Ada, teman-teman, dan Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, la yutma ba'dah tilam. Kata Nabi, tidaklah disebut anak yatim, hilanglah status anak yatimnya ketika dia sudah baligh. Jadi dalam hal ini posisi anak yatim itu adalah seorang anak yang kecil yang masih belum baligh yang ditinggalkan mati oleh bapak kandungnya. Maka status dia itu adalah anak yatim. Jadi kita sebagai orang yang memiliki kecukupan harta dianjurkan sekali untuk menyantuni anak yatim tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita menyantuni anak yatim yang usianya sudah dewasa, sudah remaja, sudah baligh? Pertanyaannya boleh apa tidak? Kalau berbicara tentang boleh apa tidak, tentu kita bersedekah, membantu orang, menyantuni siapapun itu orangnya, itu dianjurkan juga dalam agama, teman-teman. Karena itu semua adalah hal kebaikan dalam kategori sedekah. Sedekah itu sangat sekali dianjurkan juga dalam agama Islam, sama-sama saling membantu orang. Baik itu orangnya anak yatim ataupun bukan, orang miskin ataupun orang kaya sekalipun, berbentuk sedekah itu tentu anjuran dari agama. Tapi dalam hal ini mungkin secara spesifik, biasanya ada orang yang mengadakan santunan anak yatim. Jadi mengatasnamakan anak yatim, atau kita bersedekah dan kita niatkan, kita khususkan untuk anak yatim, maka perlu menjadi catatan bahwa uang tersebut yang kita kumpulkan misalnya itu harus kita berikan kepada anak yatim, dan anak yatim itu kategorinya adalah anak kecil yang ditinggalkan mati oleh bapak kandungnya yang usianya belum baligh. Jadi kalau udah baligh udah tidak termasuk kategori anak yatim. Tapi kalau misalnya kita mengumpulkan uang untuk kita berikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan, semata-mata menjalankan kebaikan saja, yaitu bersedekah, maka siapapun itu berhak menerimanya, dan diusahakan diberikan kepada orang yang paling membutuhkan. Semakin dia membutuhkan, maka semakin baik juga amal ibadah sedekah yang kita berikan kepada dia. Semoga apa yang Abi sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua, dan jika ada hal yang mesti didiskusikan, silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.